Shalom saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya bersungguh-sungguh. Lawan kata dari bersungguh-sungguh adalah tidak bersungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh itu artinya serius, bahasa Jawanya tenanan, sepenuh hati, itu bersungguh-sungguh saudaraku ya. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, ini sebuah kalimat yang kita harus hafalkan, saudaraku. Kalimat ayat firman yang sangat penting. Kalau mau berkenan pada Allah, harus punya iman. Iman diperoleh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita ini harus punya waktu untuk mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu melalui pembacaan firman, melalui saudara ya saat ini mendengarkan suara gembala, perenungan firman, atau mengikuti ibadah di mana ada sabda Tuhan disampaikan di sana. Itu semua saudaraku untuk membangun iman kita. Sebab tanpa iman mustahil orang berkenan. Tidak mungkin atau mustahil, impossible. Orang bisa berkenan pada Allah. Kemudian ada penjelasannya dalam kalimat berikutnya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Saudara, kalau kita berpaling kepada Tuhan, kita ini harus percaya bahwa Dia itu ada. Ada orang-orang yang sudah kehilangan akan iman bahwa Tuhan itu ada. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap yakin akan adanya Tuhan? Ya, bergaul dengan firman, sebab iman itu timbulnya dari firman, saudara. Kalau saudara membaca firman, ada orang berkata, aku kalau baca firman itu kok ya nggak bisa nangkep semuanya. Nggak apa-apa, ini seperti makanan. Saudara beroleh tenaga ketika saudara makan. Ya kan? Meskipun saudara nggak ngerti apa yang Anda makan. Ya nikmati saja, saudara. Ya, saudara nggak perlu memahami akan semuanya. Saudara bukan ahli gizi, tapi ketika Anda makan, maka Anda beroleh energi. Begitu saja, saudaraku. Tentunya makanan yang sehat ya. Nah, jadi barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu bagaimana kita mempertahankan bahwa Allah ada. Ada juga orang yang berkata, aku percaya Allah ada, tapi aku nggak percaya lagi kalau Dia itu peduli padaku dan sebagainya. Ini model-model seperti ini adalah kehilangan iman, saudara. Saudara berpaling percaya bahwa Dia ada, dan kemudian dikatakan ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah. Jadi ada reward, ada upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Terjemahan bahasa Indonesia bagus. Bersungguh-sungguh mencari Dia. Terjemahan pakai bahasa Inggris, versi King James, itu kata yang dipakai diligently, seek Him. Dengan rajin, ya orang rajin itu kan berarti sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan serius dia mencari Tuhan. Tuhan Yesus berjanji, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bahkan ada yang menafsirkan, ketuklah pintu terus-menerus. Nah itu berbicara tentang keseriusan. Mengetuk dalam doa, mencari akan janji-janji Tuhan dengan menyelidiki firman, meminta di dalam doa-doa syafaat kita. Saudaraku, itu semua, saudara, itu semua merupakan merupakan rangkaian yang tidak boleh putus di dalam kehidupan rohani kita. Ada upahnya. Ada upahnya. Jadi ini berbicara tentang pihak kita, pihak manusia. Ya, di sini saya catat, saudaraku, diligently seek Him,
earnestly kalau versi NIV, intinya sama, yaitu sungguh-sungguh, dengan serius, dengan rajin. Artinya tidak main-main, serius, tidak ogah-ogahan, tidak asal-asalan, punya niat yang sungguh, tekun, semangat, sepenuh hati, segenap hati. Inilah saudaraku yang dibutuhkan untuk kita menerima upah yang dari Dia, reward yang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah kasih firman ini, Dia tunggu reaksi kita. Dia tunggu bagaimana respon kita. Kamu percaya aku ada? Percaya. Kamu mencari atau enggak? Dengan sungguh-sungguh atau tidak? Begitu ya. Kalau engkau mencari dengan sungguh-sungguh, aku akan menyiapkan upah bagimu. Nah, pertanyaan, apakah Anda sudah menerima upahnya? Hasilnya, saudara. Hasil mencari Tuhan. Upahnya apa saja? Upahnya, saudara. Pertama, sudah akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kedamaian yang tidak Anda bisa temukan di dunia ini, dimanapun juga, kecuali ketika Anda berjumpa dengan Tuhan dan menerimanya dari Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Apalagi, saudara, jawaban doa-doa, mujizat-mujizat, mungkin juga kesembuhan, mungkin juga berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani, apa saja, saudara. Tuhan itu baik kok. Dia peduli pada rohani kita, jiwani kita, tapi juga jasmani kita. Apa saja. Jadi saudara jangan batasi Tuhan. Tapi yang penting kembali ke Ibrani 6 tadi. Yaitu sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ada 3, saudaraku, di sini ya. Sungguh-sungguh dalam apa? Bertobat. Ada orang kalau bertobat itu setengah hati. Meninggalkan dosa, tapi juga masih sayang terhadap dosa. Barang siapa mengakui dan meninggalkan dosa, dia akan disayang. Itu firman Tuhan, saudara. Amsal 28 ayat 13. Contohnya siapa? Zakeus, pemungut cukai. Zakeus itu pertobatannya radikal, saudara. Dia begitu ketemu Tuhan, dia langsung berkata, sesungguhnya Tuhan, setengah dari hartaku aku berikan kepada orang-orang miskin. Sesungguhnya Tuhan, kalau aku pernah memeras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini namanya bertobat sungguh-sungguh. Apalagi sungguh-sungguh di dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengar dulu, saudaraku, firman Tuhan. Terima, iman timbul, kerjakan. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita ini sungguh-sungguh mendengar. Ada janji firman Tuhan yang luar biasa ya, dalam Keluaran 15 ayat 26. Saya tiba-tiba ingat ini, saudaraku. Ini dulu pernah saya sampaikan, tapi ini kita ulang lagi ya. Sebab ini janji yang luar biasa bagi Anda semua yang mendengarkan suara gembala kali ini. Keluaran 15 ayat 26, ini janji tentang kesembuhan. Itu apa? Mara dan Elim itu ya, masih ingat saudaraku ya. Dikatakan di ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi mendengarkan ada yang sungguh-sungguh, ada yang enggak loh, saudaraku. Ya ada orang yang katanya kelihatannya mendengarkan, tapi ternyata apa yang disampaikan enggak masuk sama sekali karena pikirannya melayang ke sana kemari, ya kan? Sampai ya ini ada guru yang saking jengkel ya, muridnya diem gitu, bengong gitu, diomongi tapi ternyata enggak ngerti apa-apa, saudaraku. Sampai gurunya marah ya, saudara. Itu telinga atau tanduk gitu ya. Itu telinga atau cantelan kacamata begitu. Ya memang cantelan kacamata, saudaraku ini ya. Tapi ini telinga, maksudnya telinga yang betul-betul mendengar dan masuk ke hati, masuk ke dalam pikiran kita.
sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan itu akan jadi dokter, Yahweh Rafa, menjadi dokter kita, menjadi penyembuh kita. Itu syaratnya sederhana, yaitu bersungguh-sungguh mendengar, bersungguh-sungguh melakukan, dan memelihara akan perintah-perintahnya. Jadi sungguh-sungguh mendengar dan kemudian melakukan. Saudaraku, nanti ada upah, yaitu saudara sehat, sembuh, dan saudara mendapat segala berkat Tuhan. Kemudian sungguh-sungguh taat, ya, mengasihi Tuhan dan sebagainya. Jadi bersungguh-sungguh itu luar biasa, saudaraku. Ada upah yang menanti. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ayo kita belajar. Mulai dari bersungguh-sungguh di dalam beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Bersungguh-sungguh ketika kita merenungkan firman. Bersungguh-sungguh ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Bersungguh-sungguh akan ada upahnya. Tuhan Yesus memberkati.